Selamat siang Tribuners. Kali ini kita berada di Kabupaten Boyolali, tepatnya di kantor Partai Marhen di kantor PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali. Program Ngopi Surup tribunjateng.com kali ini kehadiran tamu istimewa sekaligus dua, yaitu satu Bapak Muhammad Said Hidayat. Beliau adalah Wakil Bupati Boyolali sekaligus saat ini sebagai calon Bupati Kabupaten Boyolali. Dan yang kedua di samping kiri saya yaitu Bapak Wahyu Irawan, biasa kita sapa Pak Iwan. Beliau adalah calon Wakil Bupati Kabupaten Boyolali. Sebelum kita lanjutkan perbincangan santai kita dalam program Ngopi Surup tribunjateng.com, kami persilakan bapak-bapak unjuk kopi rumien. Monggo Pak. Santai Pak. Monggo. Dilepas maskernya kalau unjuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Tribuners, selamat siang. Hari ini kita bincang-bincang santai dengan Bapak Said yang sudah akrab dengan warga Boyolali karena sehari-hari beliau adalah Wakil Bupati kita, Wakil Bupati Boyolali, dan saat ini menjelang Pilkada 9 Desember nanti beliau adalah calon Bupati Boyolali. Sebelum kita bicara serius, mungkin Pak Said bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kok bisa sampai ke politik itu Pak? Begini ceritanya. Jadi kalau ditanya bagaimana dulunya saya masuk ke dunia politik, artinya di Kabupaten Boyolali ini, tentunya seperti halnya air mengalir. Jadi mengalir begitu saja karena ya sejak SMP sungguhnya sudah ada minat, ketertarikan untuk dunia politik. Tapi syukur alhamdulillah di Kabupaten Boyolali ini kami dipertemukan dengan Pak Parianto yang saat ini selaku Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, juga Pak Seno Samudro yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boyolali. Kami dipertemukan, kami berdiskusi, dan tidak ada satupun dari kami yang berpikir apakah besok harus akan menjadi bupati atau wakil bupati, akan menjadi ketua DPRD atau menjadi anggota DPRD. Gitu. Bagi kami waktu itu adalah ruang waktu kita untuk saling berkomunikasi, berdiskusi bagaimana Boyolali, bagaimana kemajuan untuk Boyolali waktu itu. Tetapi seperti apa yang kami sampaikan tadi, air mengalir, Tuhan menentukan arah langkah kaki kami bersama. Tentunya pada saatnya kami hadir, Pak Seno menjadi Bupati Kabupaten Boyolali, saya mendampingi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Boyolali, dan Pak S. Parianto menjadi Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Dan seterusnya dalam tahapan langkah politik berikutnya, ketika masa jabatan Bupati Wakil Bupati untuk periode Bupati Seno Samudro dengan Wakil Said Hidayat ini sudah menjelang selesai, maka Pilkada 2020 ini kontestasi Pilkada politik Kabupaten Boyolali, akhirnya saya Muhammad Said Hidayat bersama Pak Wahyu Irawan ini yang direkomendasikan partai untuk maju menjadi pasangan untuk periode berikut. Saya kira itu yang kami jelaskan. Konon jenengan dulu pengusaha Pak Said sebelum ke partai politik, itu diajak atau keinginan sendiri dulu Pak? Memang latar belakang saya dulu adalah pengusaha dulu di bidang minyak. Setelah itu beralih ke gas LPG. Juga sempat dulu berdagang sembako. Oh, pernah jualan sembako. Dulu. Terus memang kalau ketertarikan di dunia politik ini tanpa ajakan, tetapi begitu, dari dalam. Lahir dari dalam. Keinginan. Kenapa milih PDI Pak? Karena saya kira waktu itu apa yang menjadi pilihan, apa yang menjadi kata
hati kami, PDI lah yang tepat untuk ruang perjuangan dan rumah perjuangan saya. Oke, terima kasih Pak Said. Saya bergeser dulu dengan Pak. Monggo. Selamat siang Pak. Coba siang. dengan ceritakan dulu Pak. Dulu awal mula ikut ke partai itu seperti apa perjalanannya Pak? Terima kasih Pak Is. Kalau saya itu istilahnya apa ya, ketiban sampur. Oh, ketiban sampur. Jadi saya memang sebelum di sini adalah banyak di BUMD. Oh, BUMD. Saya pernah di PT Aneka Karya, Perusda di Boyolali. Kemudian saya bergeser ke PDAM. Saya direktur utama di sana. Kemudian oleh Pak Parianto selaku ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali, itu tadi ketiban sampur untuk mendampingi Pak Muhammad Said Hidayat untuk maju di kontestasi pilkada di tahun 2020 ini. Saya kira itu Mas. Saya kira itu ya. Balik lagi ke Pak Said. Boyolali ini potensinya apa sih Pak? Kira-kira yang ke depan mau Bapak bangun, kembangkan Boyolali ini berbekal potensi apa kira-kira Pak Said? Sebenarnya Boyolali ini banyak menyimpan potensi. Selain dari sisi yang lain pertanian, peternakan, juga dari sisi pariwisata. Ini tentunya juga akan kita kembangkan ke depan. Karena potensi di Kabupaten Boyolali sangat besar dan keindahannya pun tidak kalah dengan kabupaten bahkan provinsi yang lain. Sangat indah Boyolali dan nampak nyaman, tentram Boyolali ini. Maka saya kira ke depan ini adalah satu hal yang harus kita dukung secara bersama, kita majukan Boyolali secara bersama. Potensi wisatanya apa sih Pak? Kalau di Kabupaten Boyolali potensi wisatanya itu jelas potensi wisata religi juga ada. Religi. Makamnya siapa Pak? Atau tempat religinya di Pengging. Oh, di Pengging. Banyak orang berdoa, kumpul itu ya? Oh ya, di makam bekas kerajaan Pengging ya Pak ya? Dan wisata air juga. Dan tentunya wisata pegunungan juga di Selo ya? Ada di Selo. Lagi Merapi, lagi bergemuruh ini Pak? Iya. Kalau peternakan apa Pak? Ya Boyolali kan sejak dulu disebut kota sapi. Kota susu kota ya? Susu. Sapi ya? Maka saya kira itu yang layak untuk kita kembangkan. Masih menjadi andalan ya Pak? Masih menjadi andalan susu. Kalau objek wisata buatan ada Pak? Objek wisata buatan ada beberapa sudah muncul seperti yang di Ngemplak ini juga sudah ada, di mana Selo juga ada. Oh Selo, nggih. Di hampir di desa-desa ini sudah kita dorong untuk mulai menggali potensinya. Untuk kita dorong, kita dukung nantinya untuk kita kembangkan sesuai dengan skala prioritas mana yang lebih tepat untuk dikembangkan lebih dahulu nanti. Pak Iwan, dengan kan berlatar belakang ya PDAM ya. Besok kedepannya itu kalau misalnya ini memimpin Boyolali Pak saya sama Pak Iwan, pengembangan UMKM-nya arahnya seperti apa Pak Iwan? Jadi memang untuk pengembangan UMKM kita berdayakan potensi-potensi masyarakat yang ada. Jadi tadi berkaitan dengan mungkin susu ya. Susu, kota susu. Ada pengolahan bentuk lain selain yang dijual susu segar itu Pak? Kita ada dulu merek sentral di MC ya, merek sentral ya. Jadi nanti bisa kita kembangkan, kemudian kita berdayakan KUD yang ada, KUD di daerah sentra penghasil susu di Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Musuk, itulah andalan kami di samping Cepogol, di lereng-lereng gunung lah. Banyak peternakan banyak peternak sapi. Kita akan kembangkan. Arahnya mau dibuat seperti apa Pak? Kayak misalnya susu mau diapakan gitu, atau dikirim, diekspor kemana? Selama ini penumpang susu di XRF dan Surakarta saya kira dari Boyolali. Banyak penjenengan nanti kalau jalan-jalan di Solo jadi apa ya? Disuplai dari sini ya? Suplai susu asli Boyolali begitu, dan itu masih harus dipoles lagi untuk pengembangannya. Jadi tidak hanya sekedar menyuplai daerah lain, tapi kita punya produk andalan. Untuk terus Boyolali. Satu lagi Pak, Boyolali kan penghasil kates tembakau juga. Kates ini kan saya lihat masih dijual utuh mentahan gitu atau ya belum ada rencana pengembangan produk
olahan dari kates gitu Pak Iwan? Rencana pasti ada, Yeah. hanya saja mungkin belum ketemu dengan apa ya tekanan ataupun pihak ketiga. Kita akan terbuka untuk menggandeng dari pihak luar Boyolali untuk mengembangkan potensi yang ada. Yeah. Kalau tembakau, sentra tembakau ini sudah mulai bergeser mungkin ya Mas. Kalau Yeah. andalan jadi tetap masih di daerah Sawah-Cepogo Di atas ya, lereng ya Pak? Kalau di daerah persawahan, sawit, teras itu juga masih. Yeah. Tapi juga karena mungkin himbauan pemerintah untuk mengurangi produk tembakau mungkin agak bergeser. Lagi kembali ke Pak Said, Nggih. Pak calon bupati ini. Ini kan sudah masa kampanye ya, sampai 5 Desember nanti tentu Bapak sangat sibuk ini. Gimana Pak bagi waktu dengan anak istri, dengan keluarga seperti apa Pak? Ya, begini. Saya kira di masa kampanye ini, bahkan ini kan saya juga cuti. Oh cuti. Ya, mulai tanggal 26 sampai tanggal 5. Cuti dari status sebagai wakil bupati. Saya kira itu waktu yang sangat banyak kita gunakan untuk keluarga. Di samping itu, kami dengan Pak Iwan selaku calon bupati dan wakil bupati yang sudah disepakati secara bersama Pak Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali Pak S. Parianto, bahwa karena ini dalam situasi pandemi COVID-19, maka ini merupakan komitmen kami bersama bahwa kesehatan masyarakat jauh lebih penting, yang utama. Maka pasangan calon bupati wakil bupati Said Hidayat Wahyuirawan ini tidak menggelar kampanye terbuka. tidak Sehingga ada kerumunan massa ya Pak? Tidak ada kerumunan massa. Apa Pak? Cara menyampaikan visi misi kita ke warga gimana? Saya kira melalui ujung tombaknya adalah tim kawan-kawan tim sukses yang berada di kecamatan, desa-desa sampai dengan ruang lingkup terkecil RT. Ini yang terus-menerus bergerak menyampaikan tujuan kita bersama untuk memajukan Kabupaten Boyolali ini. Maka semangat gotong royong inilah yang selalu kita gaungkan, dan kawan-kawan seperjuangan seluruh tim yang bergerak ini saya kira sudah mampu bergerak seperti apa yang kita harapkan. Pak ini ngomong-ngomong ringan Pak Said. Pak Said itu hobinya daharnya apa sih? Wah, kalau ditanya hobi daharnya apa, saya semua yang disediakan. Oh gitu. Wah, kita misalnya suka sate kah atau soto siapa gitu, ada langganan atau tengkleng gitu. Hampir semua makanan yang disampaikan nggak ada sirian ya Pak? Tidak ada sirian. Pak Iwan juga? Wah, dari postur sudah kelihatan, nggak ada sirian ini. Ini masa kampanye ini ada nggak keluhan keluarga Pak Iwan protes, Papa kok jarang pulang misalnya seperti itu? Oh nggak ada Mas. Alhamdulillah nggak ada. Keluarga sudah memahami penuh ya, memahami ya tugas-tugas dan lain sebagainya, memahami ya. Atau sebelumnya sudah terbiasa ditinggal-tinggal? Nah, sangat sibuk gitu ya? Ya nggak begitu. Suka mancing nggak Pak? Atau jalan ke Kedongombong apa gitu? Ada ke sana Pak Iwan, Pak Said? Ya paling keliling-keliling sepeda motoran. Oh sepedaan, motor. Sepeda apa? Ontel. Masih kuat goes Pak? Masih kuat. Ke Solo kuat? Oh kuat. Itu naik gunung loh Pak? Ya dengan tenaga dalam. Oh gitu. Ada mesinnya. Ada mesinnya. Ada di Boyolali klub-klub goes, motor, touring itu ya Pak? Saya kira banyak sekarang. Banyak, dengan situasi pandemi ini nampak beberapa komunitas sepeda, komunitas sepeda klasik dan sebagainya. Jenengan apa kan Pak? Ada diwadahi atau dibimbing atau dibina atau difasilitasi apa Pak? Kalau diwadahi saya kira masing-masing sudah membuat wadah-wadah sendiri. Komunitas. Kalau difasilitasi saya kira pemerintahan Bupati Pak Seno ini sudah banyak memfasilitasi. Seperti misalnya jalan-jalan sudah banyak diperbaiki. Titik-titik yang dapat menjadi titik finish tujuan saya kira sudah banyak di Kabupaten Boyolali ini. Saya kira tinggal bagaimana ke depan nanti kita dorong semangat olahraga ini bersama-sama. Baik, terima kasih. Ini Pak Said dan Pak Iwan sudah menemani kita obrolan siang hari ini santai.
Ini dari tribunjateng.com, ngopi surup, nanti akan kita lanjutkan. Kita break dulu, diunjuk kopinya Ruben, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Baik Tribuners, kita lanjutkan lagi. Ini masih bersama Iswi Dodo, wartawan Tribun Jateng, ngopi surup bersama calon Bupati Boyolali dan calon Wakil Bupati Boyolali, yaitu Bapak Muhammad Said Hidayat dan Bapak Wahyu Irawan yang tengah hadir di bersama ngopi surup tribunjateng.com. Kita lanjutkan lagi dengan Pak Said. Di masa pandemi ini apa program yang kemarin sudah dibangun Pak Seno bersama Pak Said, dan nanti kira-kira seperti apa kepemimpinan Bapak ke depan, Pak? Penanganannya pandemi seperti apa, Pak? Oke. Saya kira untuk penanganan pandemi di Kabupaten Boyolali ini di bawah kepemimpinan Bupati Boyolali Dr. Andes Haji Seno Samudro, yang saya juga mendampingi selaku Wakil Bupati sebelum masa cuti maksudnya. Ini saya kira langkah-langkah sudah diambil, tentunya termasuk menyiapkan rumah sakit darurat. Di mana, Pak? Di Kemiri. Ini juga sudah berjalan. Terus bagaimana membangun kesadaran masyarakat dengan menerapkan 3M itu. 3M, termasuk menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Ya, nah, ini Bapak konsisten pakai masker. Ya, terus menerus kita dorong. Karena memang sementara waktu ini hanya dengan langkah-langkah itulah kita dapat melakukan upaya meminimalisir penularan COVID-19 ini. Saya kira semoga dalam doa-doa kita, semoga ini semua dapat segera tertangani, dan dengan kebersamaan kita, dengan kesadaran bersama, semoga Boyolali pun segera hilang COVID-19 ini, kita dapat segera kembali hidup normal, dapat berkomunikasi dengan sanak saudara, kawan, kerabat, dan bersama masyarakat Kabupaten Boyolali, kita dapat bersama meneruskan pembangunan di Kabupaten Boyolali ini. Baik. Satu lagi, Pak, ini Pak Iwan. Ke depan kira-kira pendidikan Boyolali ini mau dibawa seperti apa, Pak? Kami berdua dengan Pak Said komitmen untuk memajukan dunia pendidikan. Setelah era pandemi berjalan kira-kira 8-9 bulan ini, tentunya perlu penanganan khusus lagi untuk diri dalam menumbuhkan motivasi ini belum siswa muka juga, ya, Pak, ya? Belum, masih jadi memang ya? Sudah ada wacana untuk tatap muka. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dengar dari Pak Kepala Dinas untuk tatap muka di sekolah-sekolah SMP terutama. Jadi memang kita sudah akan memulai, hanya saja kemarin Nyun Sewu ini membara lagi Boyolali, jadi mungkin agak tertunda dulu. Sudah orange, kembali merah lagi. Jadi memang kita harus cermati juga situasi pandemi ini. Kalau memungkinkan kita juga akan segera untuk tatap muka, karena perlu sekali untuk tatap muka, karena bisa bersosialisasi. Kalau ini yang murid baru saja sampai sekarang belum saling ketemu, belum kenalan. Belum kenalan. Jadi sesegera mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat, nanti kita akan coba terapkan. Terakhir Pak Said, Pak Bupati, ini anggaran kan refocusing ke penanganan corona ya, penanganan COVID. Masih adakah alokasi untuk infrastruktur di Boyolali ini, Pak? Saya kira memang kemarin beberapa anggaran refocusing untuk penanganan COVID, tetapi kita juga tidak mengambilkan bahwa pembangunan infrastruktur ini juga penting, maka Kabupaten Boyolali tetap untuk anggaran infrastruktur tetap dianggarkan. Oh, masih ada ya? Masih dianggarkan. Berjalan ini juga terus berjalan, ya. Gitu, ada lagi Pak Iwan mau disampaikan terkait
infrastruktur atau apa yang Kalau menyambung tadi infrastruktur di Boyolali di anggaran di 2020 ini tetap berjalan. masih ada Jadi ya? nanti jangan bisa cek di beberapa lokasi untuk betonisasi ke wilayah-wilayah utara. betonisasi yang Karena di pedesaan iya, gitu ya. itu masih juga bisa berjalan. Iya. Baik, Tribuners, sebelum kita ada quick question yang mendebarkan, nanti kita saksikan Pak Said yang akan menjawab secara cepat. Kita break dulu, monggo diunjuk dulu kopinya Pak Said sama Pak Iwan. Baik para Tribuners, ini masih masa kampanye dan di samping saya ini adalah Pak Muhammad Said Hidayat, calon Bupati Boyolali, dan satu yaitu Bapak Wahyu Irawan, calon Wakil Bupati Boyolali. Kita simak kira-kira apa andalan kampanye di masa pandemi ini dan bagaimana strategi meyakinkan rakyat Boyolali untuk memilih calon tunggal ya Pak ya, calon tunggal ini. Mungkin Pak Said bisa cerita kampanye ini ya unggulannya apa Pak, programnya Pak? Ini dalam pencalonan kami ini, visi misi kami ini juga tentunya kami akan meneruskan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah kita dijalankan di bawah kepemimpinan Bupati sebelumnya, yakni Pak Seno Samudro. Tentunya kalau dalam visi misi sebelumnya Pak Seno ini membawa visi misi Boyolali pro investasi, ada pro investasi pertama, pro investasi kedua, maka Bapak lanjutkan lagi ini kita teruskan Boyolali pro investasi ketiga. Karena membangun ini perlu kesinambungan. Walaupun berganti pemimpin, tetapi agenda pembangunan saya kira harus kita jalankan sesuai apa yang sudah diagendakan pada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya kira itu akan jauh lebih membawa kemajuan cepat untuk Kabupaten Boyolali. Investasinya di bidang apa kira-kira Pak? Kalau di Butuh itu kan industri sudah banyak ini ya. Kemudian di daerah barat itu juga terminalnya sekarang sudah ada di Penggung. Ada kira-kira gambarannya seperti apa nanti Pak? Mungkin Pak Iwan bisa bantu jelaskan? Terima kasih. Jadi kita berusaha menarik investor sebanyak-banyaknya di semua lini. Semua lini, semua sektor ya. Kami terima karena memang sudah terbukti dengan adanya tadi disebutkan di Butuh, maupun di Klego, di Sambi sudah bermunculan pabrik-pabrik baik garmen maupun yang lain, dan di Sambi juga ada. Jadi segala bidang Pak. Segala bidang ya. Investasi Boyolali menarik. Berarti pro investasi tahap 3 ya Pak. Baik, terima kasih. Tribuners, demikian jawaban singkat dan jelas dari Pak calon Bupati dan Bapak calon Wakil Bupati kita di Boyolali. Dan ini tiba saatnya kita quick question. Ada 10 pertanyaan yang nanti Bapak Said jawab dengan singkat. Pilih salah satu ya Pak. Bisa dimulai Pak? Monggo. Tradisional atau modern? Tradisional. Partai atau rakyat? Rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Kesehatan. Wisata alam atau buatan? Alam. Pantai atau gunung? Gunung. Soto atau sate? Soto. Nasionalis atau religius? Nasionalis. Masak atau dimasakin? Masak. Buruh atau investor? Investor. Istri atau anak? Ini repot di sini. Bapak pilih. Anak istri. Anak istri. Baik, ini jawaban yang alami dari Pak Said dan didukung oleh Pak Iwan juga. Ini tadi Bapak milih nasionalis atau religius, masak atau dimasakin. Bapak milih masak. Bapak bisa masak? Bisa. Masak apa Pak? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Selain nasi goreng masak apa Pak? Telur. Maksudnya ceplok atau dadar? Ceplok, dadar, dadar bisa ya. Orang arek bisa. Orang arek bisa. Buruh atau investor, Bapak pilih investor. Ya. Gimana Bapak jelaskan? Karena dengan investor maka kita akan berpikir tentang buruh.
Oh gitu. Ketika kita berpikir hanya buruh, maka belum tentu kita mampu untuk mendatangkan investor. Oh gitu. Setuju Maka Pak Iwan? Kesejahteraan masyarakat itu adalah bagian yang terpenting. Arahnya ke sana. Arahnya Yang ke penting kita tarik investor dulu ya. Iya. Baik, tepuk tangan pemirsa Tribuners. Iya, sebelum kita tutup nanti ada closing statement dari Bapak calon Bupati Boyolali. Kita simak, Bapak kasih closing statement di masa kampanye dan pandemi ini untuk rakyat Boyolali. Silahkan Pak. Oke, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Boyolali di tengah-tengah masa kampanye yang juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami hanya menyampaikan pesan kami bahwa kesadaran kita untuk tetap menegakkan, menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini adalah menjadi bagian yang utama. Karena kesehatan masyarakat adalah yang terpenting bagi kita semua. Maka sekali lagi, teruslah berkomunikasi dan mengkomunikasikan, menyampaikan pesan-pesan ini secara menyeluruh di ruang lingkup masyarakat Kabupaten Boyolali, sehingga rasa nyaman, aman, sehat, tentram bagi kita semua dapat kita rasakan secara bersama. Maka teruslah bersatu, teruslah menjaga kerukunan di antara kita bersama, karena dengan rukun maka dalam semangat bersatu kita, satu ajakan bersatu ayo membangun untuk Kabupaten Boyolali. Dan tentunya dalam semangat yang selalu kita sampaikan, semangat Boyolali metal, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Oh, itulah semangat kita. Tepuk tangan. Pak Iwan, ada closing statement singkat? Terima kasih untuk warga masyarakat Boyolali, beri kami waktu, beri kami kesempatan, dan beri kami kepercayaan untuk meneruskan pembangunan di Boyolali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Tribuners. Para pemirsa dan netizen semua, acara program Ngopi Surup Tribun Jateng ini bisa disaksikan di video di YouTube yang nanti kita akan tayangkan di YouTube tribunjateng.com, dan bisa kita lihat di koran cetak Tribun Jateng edisi berikutnya. Sukses dan maju untuk Boyolali. Selamat siang dan terima kasih Bapak Said dan Pak Iwan.